Baik, saya ucapkan shalom untuk kita semua. Saya juga menyapa yang ada di Zoom, ada Ibu Lydia, ada Kak Hana, terus ada Pak Yandoko bersama Kak Mei. Selamat malam. Kita bersyukur buat malam hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk melakukan pendalaman Alkitab kita. Kita melanjutkan di Yesaya pasal yang ke-26. Di pasal 26 ini ada 3 perikop dan 21 ayat. Nah, nanti kita akan membaca firman Tuhan ini yang di WB. Nanti saya akan bagikan satu orang dapat tiga ayat dimulai dari Yunita. Yesaya 26 di bawah perikop, nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab Dia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang terbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jalan orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Juga di jalan keadilan-Mu kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kesukaan kami ialah memanggil nama-Mu dan mengingat Engkau. Jiwaku merindukan Engkau pada waktu malam. Ya, pada waktu pagi batinku sudah mencari Engkau, sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ayat 13. Ya Tuhan Allah kami, selain Engkau tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup lagi, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit lagi. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, Engkau memperoleh kemuliaan, Engkau sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau, ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ayat 19 sampai 21. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya
sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, uh, garis besar dari pasal 26 ini juga ada sama lah gitu ya. Ini juga merupakan suatu nyanyian gitu ya. Merupakan suatu nyanyian bagaimana tentang kepercayaan bahwa Allah itu sebagai benteng yang teguh gitu ya, sebagai benteng yang teguh dan menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat perlindungan bagi setiap umat yang terus berpengharapan teguh dan terus berpengharapan akan pemulihan pemulihan akan setiap apa yang mereka alami gitu ya. Nah, langsung saja bersama-sama kita akan mendengarkan sharing dari Saudari Deli. Saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Pada malam hari ini kita mau belajar dari sebuah firman Tuhan di Yesaya pasal 26. Kalau di pasal 25 kemarin kita belajar bersama-sama tentang bagaimana mereka juga mengungkapkan syukur mereka karena musuh mereka itu sudah musnah dan mereka ditolong Tuhan. Nah, pada malam hari ini juga kita belajar dari perikop bagaimana mereka menyanyikan nyanyian ini. Mereka bersyukur karena pertolongan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan itu nyata kepada mereka. Pada perikop 1 ini udah nyata sekali ini nyanyian mereka yang mereka lantunkan betapa mereka bersyukur kepada Tuhan karena mereka dibebaskan dari musuh dan Allah melakukan penghakimannya kepada orang-orang yang jahat. Nah, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua di sana itu eh, mereka menyatakan bahwa di dalam mereka itu ada kekuatan dan ada keselamatan yang daripada Tuhan, dan di ayat yang ketiga itu mereka sadar gitu. Mereka juga diberikan damai sejahtera daripada Tuhan itu sendiri. Nah, ayat yang keempat itu menyatakan perlindungan Tuhan kepada mereka, sebab Tuhanlah Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, itu menyatakan bahwa Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Di ayat yang kelima dan keenam, nah di sana nyanyian mereka melihat bahwa ada pembalasan yang Tuhan berikan kepada orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang sebagai musuh mereka. Tuhan membalaskan apa yang musuh-musuhnya kerjakan bagi mereka. Nah, di perikop yang kedua ini, eh, itu di ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, jadi di sini ada juga beberapa bagian. Ayatnya yang ke-7 itu dibilang kalau jalan orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Dikatakan bahwa orang benar itu hidup di dalam jalan kebenaran. Karena orang benar hidup mengikuti jejak Tuhan, jadi ya jalan kebenaran itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 itu ungkapan kegembiraan mereka terhadap Tuhan, kerinduan mereka akan Tuhan, bagaimana mereka mau datang kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-10 dan 11, di sana nyanyian mereka mengungkapkan bahwa keadilan Tuhan itu dinyatakan bagi orang fasik. Di sana dibilang kalau seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar di ayat yang ke-10. Ia akan berbuat curang di negeri tempat hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 11, ya Tuhan, tanganmu terangkat, tetapi mereka tidak melihatnya. Hendaklah mereka melihat gairahmu untuk umatmu dan mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu melahap mereka. Nah, ini nyanyian mereka. Mereka melihat bahwa Tuhan itu melakukan keadilannya bagi orang-orang fasik ini tadi, orang-orang yang jahat. Lalu ayat yang ke-12 dan 13 itu nyanyian
mereka menyatakan kemuliaan bagi Allah karena mereka tahu gitu apa yang mereka kerjakan itu bukan daripada mereka sendiri tapi Allah yang mengerjakan itu semua untuk mereka. Nah, di ayat yang ke-12, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, selain Engkau, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami. Tetapi hanya namamu saja kami masyurkan. Tuan-tuan di sini itu dimaksud yaitu penjajah-penjajah mereka pada waktu mereka dijajah, mereka di pembuangan. Nah, orang-orang pembuangan ini yang berkuasa yang dikatakan tuan-tuan di sini, tapi mereka tetap mengungkapkan di dalam nyanyian ini bahwa hanya Tuhanlah yang mereka muliakan. Nah, di ayat yang ke-14 ini saya akan bacakan, mereka sudah mati, tidak akan hidup lagi. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit lagi. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Jadi kalau saya sendiri belajar dari pendalaman di ayat yang ke-14 ini, yang dikatakan di sini itu bukan sekedar kematian fisik, kematian tubuh terhadap musuh-musuhnya, tapi di sini yang saya pelajari sendiri itu tentang gambaran tentang keadaan musuh Israel itu yang hancur total. Ada Asyur, ada Babel. Nah, itu bukan tentang fisik mereka yang mereka tidak akan hidup lagi, tapi ini lebih kepada kekuasaan para penjajah ini tidak akan ada lagi. Kalau dilihat inilah akhir dari kekuasaan para penjajah ini, Asyur dan Babel ini tadi musuh-musuhnya. Jadi bukan dikaitkan dengan kematian fisik mereka. Dibilang kalau sudah mereka itu sudah mati menjadi arwah tidak bangkit lagi dan bahkan Tuhan sendiri meniadakan segala ingatan kepada mereka. Artinya yang mereka terkenal dengan bangsa yang kokoh, Asyur, Babel, mereka punya nama yang besar, mereka punya pengaruh yang kuat, maka dibilang Tuhan itu meniadakan. Artinya mereka ini tidak akan dikenal lagi karena Tuhan benar-benar sudah memusnahkan mereka tadi. Nah, bahkan juga dibilang ya itulah akhir dari para penjajah ini, akhir daripada orang-orang fasik ini tadi. Nah, lalu di ayat yang ke-15, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah ya Tuhan. Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Engkau memperoleh kemuliaan. Engkau sangat memperluas negerinya. Jadi ini di ayat yang ke-15 ini nyanyian ini dinyatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai kemuliaan dan keberhasilan mereka itu datangnya daripada Tuhan, bukan daripada mereka sendiri. Ini menyatakan suatu pengakuan bahwa pemulihan itu hanya datang daripada Tuhan, bukan daripada kekuatan mereka sendiri. Nah, di ayat yang ke-16, ya Tuhan dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Jadi ayat yang ke-16 ini memberikan satu kebenaran bahwa penderitaan, hukuman, dan tekanan itu membuat manusia mencari Tuhan dan bersandar kepada Allah. Ayat yang ke-17 dan ayat 18 itu kalau di sini gambaran tentang seorang perempuan yang mengandung yang kesakitan. Nah, itulah gambaran daripada penderitaan itu sakit seperti sakit bersalin. Nah, di sana ada rasa sakit, ada pergumulan, mereka berusaha, tapi usaha itu tidak dapat menghasilkan keselamatan yang pada akhirnya menyadarkan manusia, menyadarkan mereka bahwa usaha tanpa Tuhan itu tidak membawa kepada keselamatan dan harapan yang kepada Allah. Harapan sejati pada Allah. Nah, itu gambaran daripada ayat yang ke-17 dan 18. Itu gambaran daripada penderitaan yang membuat manusia itu sakitnya seperti sakit bersalin. Lalu ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 ini gambaran berbalik dari ayat yang ke-14. Kalau di ayat yang ke-14 tadi tentang keadaan musuh mereka yang tidak ada apa-apanya, keadaan musuh mereka yang akan musnah. Nah, kalau di ayat yang ke-19 ini gambaran daripada
umat Tuhan yang akan dibangkitkan dari kesengsaraan, umat Tuhan yang akan dibangkitkan dari penderitaan. Nah, di sini juga dibilang embun, saya bacakan ayat yang ke-19, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup lagi, mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorailah. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Kalau di budaya Timur Tengah itu kan suasana mereka itu kering, tanahnya tandus. Nah, jadi bagaimana embun itu waktu datang di pagi hari itu memberikan satu kehidupan bagi makhluk tumbuhan yang ada di sana. Nah, itu gambaran embun terang itu gambaran bagaimana kehidupan bangsa Israel yang dulunya gersang, tertindas, terbuang, hancur, maka itu akan dipulihkan kembali. Jadi singkatnya di ayat yang ke-19 ini pemulihan setelah pembuangan. Nah, itu ada harapan di bangsa mereka ketika Tuhan hadir bagi mereka. Nah, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 itu eh, di bacaannya itu tentang amarah Tuhan yang nyata bagi orang-orang yang tidak percaya. Tuhan bangkit menghakimi bumi. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu di belakangmu, bersembunyilah sesaat saja sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan segera keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahan mereka. Dan bumi menampakkan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang terbunuh di sana. Jadi di ayat yang ke-20 dan 21 ini di sana itu adanya perlindungan Tuhan yang nyata bagi orang percaya. Maka dibilang, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu di belakangmu, bersembunyilah sesaat saja sampai amarah itu berlalu. Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka sebab Tuhan akan menghukum orang-orang fasik ini tadi. Nah, kata di ayat yang ke-21 dibilang sebab sesungguhnya Tuhan segera keluar dari tempatnya. Kalau saya sendiri mendapatkannya di sini bahwa kata ini menunjukkan, kalimat ini menunjukkan bahwa tindakan penghukuman Tuhan itu nyata bagi orang berdosa. Artinya di tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tidak tahu ya. Orang-orang akan melihat, tapi satu di sini dikatakan bahwa orang percaya itu akan dilindungi. Orang benar itu akan ditolong oleh Tuhan, berbeda dengan orang fasik. Nah, di sini perlindungan, keamanan, ketentraman akan Tuhan nyatakan bagi orang yang percaya, orang yang berlindung kepadanya. Tapi bagi orang fasik, Tuhan akan menghukum, memusnahkan mereka dan bahkan meniadakan mereka. Dan bahkan keselamatan tidak ada. Nah, jadi secara ringkasnya keseluruhan di pasal yang ke-26 ini berbicara tentang nyanyian mereka, tentang iman mereka kepada Tuhan, bagaimana mereka melihat bahwa Tuhan benar-benar menolong mereka dan musuh mereka benar-benar Tuhan musnahkan, Tuhan tiadakan, dan penghukuman dan pembalasan hanya dilakukan oleh Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat sharing yang sudah disampaikan oleh Saudari Deli. Eh, banyak poin yang saya dapatkan dari sharing yang Saudari Deli sampaikan. Yang pertama itu di sini di bagian yang pertama ada ucapan syukur atas umat Tuhan itu ya, atas pembebasan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kekuatan ketika berada di dalam Tuhan. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang yang nyata lah gitu ya, ketika kita melihat di pasal ini gitu. Terus di bagian yang ketiga itu Tuhan memberikan perlindungan kepada umatnya. Sudah jelas sekali tadi bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan gitu, tidak pernah membiarkan umatnya gitu ya. Bahkan orang yang berharap, bahkan umatnya yang berharap kepadanya. Namun ya Tuhan terus memberikan perlindungan. Terus di bagian yang kedua, perikop yang kedua itu di sini
ada orang benar itu hidup karena mengikuti Tuhan. Nah, itu tadi adalah bagian penting juga gitu ya yang mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ingat bahwa berarti itu adalah tindakan atau sikap kita yang sudah mengikuti Tuhan gitu. Kemudian berikutnya kerinduan umat untuk tetap dekat kepada Tuhan. Nah, itu ada gitu ya, dinyatakan tadi. Kemudian Tuhan melakukan keadilannya. Nah, Tuhan melakukan keadilannya atas penghakiman gitu ya tadi, atas penghakiman yang dilakukan Tuhan terhadap orang-orang yang berbuat jahat lah gitu kepada umat Tuhan. Nah, kemudian di sini di ayat yang ke-13 tadi, ini juga tadi disinggung oleh Saudari Deli tentang tuan-tuan. Nah, itu yang dimaksudkan tadi tentang penjajah-penjajah umat Allah itu sendiri. Nah, tetapi yang lebih menariknya lagi di sini bagaimana umat itu tetap memuliakan Tuhan gitu ya, tetap memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah mereka mengalami penjajahan gitu oleh bangsa-bangsa yang jahat kepada mereka gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-14 itu tadi juga disinggung bukan hanya kematian fisik. Nah, tetapi ini eh, di apa dinyatakan bahwa kekuasaan dari penjajah itu akan berakhir. Artinya Tuhan itu yang sudah memusnahkan, Tuhan yang sendiri yang turun campur tangan untuk memusnahkan itu gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-15 itu ada pemulihan. Pemulihan itu datang. Pemulihan datang dari Tuhan. Nah, selanjutnya manusia itu harus terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, jadi ini juga diingatkan kepada kita bahwa ya kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Nah, kemudian kita juga diingatkan dari sharing tadi bahwa usaha manusia itu ya tidak ada apa-apanya gitu ya, tidak ada gunanya gitu kalau di luar Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kemudian adanya perlindungan Tuhan. Nah, jadi di sini kita mau diingatkan dari sharing yang sudah Saudari Deli sampaikan bahwa orang benar itu akan dilindungi oleh Tuhan dan sebaliknya kalau orang fasik akan dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi kita belajar bahwa ini adalah suatu pernyataan gitu ya, pernyataan iman kita kepada Tuhan gitu. Jadi kita juga diingatkan untuk terus hidup di dalam iman kita dengan sungguh-sungguh dengan setia hanya kepada Tuhan. Nah, jadi tentu semuanya yang terjadi di dalam pasal ini itu adalah Tuhan yang menolong mereka untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan tentang poin-poin dari sharing yang sudah disampaikan Saudari Deli. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin sharing atau ada tanggapan dari sharing Saudari Deli, dipersilahkan baik yang ada di Zoom dan di Wisma Bersama, waktunya saya persilahkan. Mungkin dari Ibu Lydia ada tanggapan atau masukan atau sharing, dipersilahkan. Iya, kalau dari pasal 26 ini, ayat 1 dan ayat sampai ayat 6 itu bicara tentang nyanyian pujian bagi Tuhan karena keselamatan dan keadilannya. Kemudian kota yang kuat dan aman adalah lambang keselamatan Tuhan itu sendiri. Kemudian ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 itu kita melihat doa permohonan agar Tuhan memimpin dan melindungi umat Tuhan serta menghukum orang-orang yang jahat. Kemudian ayat 26, ayat 12 sampai ayat 15 itu bicara tentang pengakuan bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan dan keselamatan
serta permohonan agar Tuhan menghidupkan kembali umat-Nya. Di Yesaya 26 ayat 16-18, kita menemukan ada keluhan dan pengakuan dosa umat, serta permohonan agar Tuhan menolong mereka. Kemudian di ayat 19 sampai ayat yang ke-21, kita melihat janji Tuhan bahwa Dia akan membangkitkan orang-orang yang mati dan menghukum orang-orang yang jahat. Jadi dari pasal ini menekankan tentang keselamatan dan keadilan Tuhan, serta pentingnya iman dan kepercayaan kita pada Tuhan. Itu dari saya, Kak Mela. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi dari yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah jelas juga ya bahwa di sini yang ditekankan khususnya di pasal 26 ini bahwa keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan gitu. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin dari Ibu Lumongga ada sharing, dipersilakan. Barangkali saya pertanyaan aja ya, untuk kalau bisa dari presentan ataupun dari narasumber. Kalau melihat judul pasal 24 sampai 27 kan dikatakan nubuat tentang akhir zaman. Di perikop pertama di pasal 26 ini tentu nubuatan Yesaya kepada bangsa Yehuda yang pada masa itu saya kira mereka lagi di pembuangan. Karena zaman di pembuangan di Babel, jadi untuk menimbulkan semangat mereka bahwa suatu saat, karena di situ dikatakan pada waktu itu nyanyian itu akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan. Jadi keselamatan dari Tuhan. Jadi kalau melihat ini, kelihatannya ini adalah nubuatan mengenai pemulihan Yehuda dari pembuangan di Babel. Kan dikatakan sebab Dia sudah menundukkan mereka yang tinggi, yang tinggal di tempat tinggi, kota yang menjulang tinggi telah direndahkan. Jadi ini nubuatan yang disampaikan kepada bangsa Yehuda di pembuangan untuk memunculkan semangat mereka. Saya nggak tahu ke Pak Julius nanti. Tapi di perikop berikutnya agak lain. Selain di situ juga diungkapkan Tuhan memberi hidup kepada umatnya. Bahwa hanya kepada Tuhanlah kita bisa selamat. Hanya Tuhan tempat kita bergantung. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berusaha menyelamatkan diri sendiri. Tapi di sini ada ayat-ayat yang menggambarkan seperti di ayat 19, ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup lagi. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Jadi ini sepertinya bukan zaman Yehuda ya, bukan zaman pada waktu itu. Ini sudah zaman, kalau orang hidup lagi itu zaman Mesias. Keselamatan dari Mesias. Jadi nubuatan dari Yesaya ini kelihatannya jangka pendek. Yehuda di pembuangan akan dipulihkan. Jangka yang lebih jauh, umat Tuhan juga akan dipulihkan melalui Mesias. Cuma di sini nggak begitu jelas, tapi
digambarkan secara sepintas ya. Tetapi kalau melihat lagi perikop yang ketiga, Tuhan bangkit menghakimi bumi, ini sepertinya sudah bersifat eskatologis ya, sudah ke akhir zaman, di mana Tuhan menghakimi bumi. Saya tidak tahu bagaimana kita menggambarkan pasal 26 ini, barangkali nanti Pak Julius, narasumber kita, bisa memberi sedikit penjelasan. Itu aja pertanyaan dari saya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin dari pertanyaan Ibu Lumongga ini, mungkin dari Bapak Ibu juga yang sudah mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Lumongga, boleh menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan dari Ibu Lumongga tadi. Yang di Zoom juga boleh ya Bapak Ibu, atau yang di Wisma bersama, mungkin dari Pak Heri. Baik Pak. Yang Zoom ada nggak? Kalau ada silakan dulu, nggak apa-apa. Nggak, belum. Ya, baik. Terima kasih, Mela. Bapak Ibu, selamat malam. Saya kurang sehat ini, tapi tadi coba siapkan ini ya. Nah, sebelum saya mau jawab sedikit pertanyaan Ibu Lumongga, saya selalu mau mengingatkan kita kembali konteks daripada setiap topik yang kita bahas di dalam PA ya. Nah, jadi di dalam konteks Yesaya pasal 26 ini, dalam konteks sejarahnya adalah ketika kerajaan Yehuda dalam ancaman Asur ya. Jadi Yesaya muncul menyampaikan pengharapan pemulihan dan keselamatan bagi umat yang setia kepada Tuhan tentunya. Jadi saya lihat ini kayaknya belum di Babel. Ya, seperti itu. Yang kedua, secara konteks budaya, saat itu Israel, umat pilihan Tuhan itu hidup dalam pengaruh besar kepercayaan kepada banyak dewa dan penyembahan berhala. Ini selalu menjadi penyakit ya bagi umat Israel. Tidak setia kepada Tuhan. Nah, kemudian timbullah seruan dari Yesaya untuk percaya dan yakin akan kekuatan Tuhan sebagai pelindung dan penyelamat. Ya, jadi dia bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga penyelamat. Bahkan di bagian ayat lagi yang lain dikatakan dia sebagai penjaga. Tuhan yang tadi sudah disinggung Deli ya, bahwa semuanya itu semata-mata karena Tuhan. Tidak ada kekuatan dari Israel untuk luput dari musuh-musuh. Tuhan yang membangun tembok itu, yang menjaga, yang menjadi penjaga daripada umat. Itu konteks budayanya. Kemudian secara konteks teologisnya juga ini penting sekali. Tadi sudah disinggung, saya mau tegaskan kembali. Tadi Lydia terakhir ya, Ibu Lydia tadi sampaikan bahwa ini berbicara soal keadilan, keselamatan, ya. Jadi keadilan, keselamatan, iman percaya umat, ya, penekanan secara teologis. Dan satu lagi, kedamaian datang dari Tuhan. Nah, ini konteks ini ada hubungannya dengan yang tadi yang Bu Lumongga tanyakan. Juga dari sini kita bisa melihat bahwa visi eskatologisnya jelas sekali. Tuhan datang menghakimi. Ya, di situ berulang tadi udah sampaikan Deli juga, menghakimi orang fasik, musuh-musuh Yehuda. Dan Tuhan bahkan memerintah di atas penderitaan. Setelah menghakimi, Tuhan akan memerintah kerajaannya dengan adil. Nah, ini jelas berarti eskatologis ya, bicara tentang kedatangan kedua Kristus gitu loh. Nah, itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian pasal ini berbicara tentang sukacita pelepasan Tuhan atas Israel. Tadi juga disinggung tentang penghakiman Allah.
Jadi secara disimpulkan pasal 26 ini kalau kita observasi secara keseluruhan, mereka itu bersukacita karena apa? Karena pelepasan dan penghakiman Tuhan terhadap mereka dan terhadap musuh-musuh mereka. Mereka bersukacita karena masa kesukaran itu berakhir, akan berakhir. Nah, inilah semangat yang disampaikan oleh Yesaya kepada mereka. Melalui siapa? Melalui tadi eskatologi, kedatangan kedua kali Tuhan Yesus. Ya, datang sebagai hakim. Nah, kalau kita ingat, kita bisa link ini, kita sambungkan dengan khususnya di pasal 26 ayat 21 ini dengan Yohanes 5 ayat 27. Nah, bisa tolong bacain, Mela. Yohanes 5 ayat 27 jelas sekali Yohanes menyampaikan tentang Yesus akan menjadi penghakim. 27 ya. Yohanes 5 ayat yang ke-27. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Iya, jadi jelas sekali ini menyatakan Yesus sendiri yang akan menghakimi, datang untuk menghakimi musuh-musuh. Nah, di ayat 21 kan tadi jelas, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang mati terbunuh di sana. Jelas, ketika keadilan dan penghakiman yang adil itu datang dari Kristus, tidak ada satupun yang tersembunyi, semua akan dimusnahkan orang fasik. Nah, kemudian pada masa itu, ya masa kerajaan Allah masih sehubungan dengan eskatologi tadi, sisa Israel yang setia akan diselamatkan. Ya, kita selalu ingat PA bahwa Israel masih belum percaya dan bahkan sampai sekarang pun masih belum percaya menunggu Mesias itu. Nah, mereka yang setia kepada Tuhan akan mendapat anugerah keselamatan, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka pada masanya mereka akan terlepas dari tadi penderitaan, tetapi mereka mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan, sisa Israel tadi. Nah, pada saat itu dikatakan orang-orang semua umat itu tidak lagi mempermasalahkan musuh mereka. Mereka tidak ada ketakutan, tidak ada lagi tangis penderitaan. Tetapi yang ada adalah fokus mereka kepada Tuhan semata. Mereka menyembah, bersaksi, memuji, menyembah Tuhan. Tadi Deli sudah singgung, mereka memuji, menyembah Tuhan, menyanyi, mengangkatkan puji-pujian kepada Allah. Kemudian yang mau saya tambahkan lagi, selain nanti yang ketiga, bagian ketiga saya ada beberapa diskusi dan refleksi pribadi ya. Sebelum saya ke sana, saya kembali lagi kepada diskusi pertanyaan Ibu Lombongap soal pemulihan Yehuda untuk membangkitkan semangat umat. Di ayat 19, orang-orangmu dibangkitkan dari kematian. Jadi jelas sekali memang pertama ini soal mengingatkan kembali bahwa mereka harus kembali, konteksnya tadi budaya yang salah itu mereka harus bertobat, keluar dari hal-hal penyembahan berhala, percaya pada dewa, tapi kembali kepada Allah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka harus percaya sepenuh hati kepada Tuhan, dan Tuhan saja yang dapat memulihkan mereka lepas dari penjajahan tadi, orang Asyur dan lain sebagainya, orang Babel dan sebagainya. Nah, itu konteks pada saat itu. Tetapi ini juga mengacu kepada nubuat tentang pemulihan bukan hanya secara fisik, tetapi pemulihan kehidupan kekal yang Tuhan akan berikan kepada umat itu, sisa-sisa tadi, melalui Yesus Kristus. Ya, itu akan ada kebangkitan. Nah, di ayat 19 itu justru inilah menegaskan kembali, kalau kita ingat ajaran di dalam orang Saduki, di dalam perjanjian baru, itu tidak percaya akan kebangkitan. Nah, di sini jelas sekali, bukan hanya umat yang masih hidup saat Kristus datang, mereka sisa-sisa itu yang setia diselamatkan oleh Tuhan, tetapi orang-orang yang sudah mati terdahulu, itu akan dibangkitkan.
ya, dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian. Mereka akan dipulihkan, mereka akan mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Jadi ini satu ayat 19 ini bagus sekali penegasan tentang doktrin kebangkitan orang mati. Kehidupan setelah kematian, ya. Jadi ada, dan itu menjadi hal penting buat kita saat ini juga, bahwa kehidupan kita di dunia ini, apapun perilaku dan tindakan kita di dunia ini, tidak berakhir dengan demikian saja. Tetapi setelah kematian ini ada kebangkitan lagi. Jadi sangat ironis sekali, sangat teriris sekali saya melihat anak-anak sekarang, ya, SMP, ya, masih muda, belia, remaja, sudah mau bunuh diri, bahkan yang benar-benar bunuh diri banyak sekali. Termasuk salah satu sangat mengiris sekali, ada murid kami di Mika, ya, coba melakukan pembunuh dirian, ya, dengan baygon beberapa waktu yang lalu. Ya, sedih sekali. Nah, itu kira-kira dari saya, dan yang poin yang terakhir yang saya menjadi refleksi saya waktu saya mempersiapkan ini, ada 3 poin di sini Bapak Ibu. Saya melihat konteks gini, ya, dari pasal 26 ini, kita nggak perlu frustasi, kita nggak perlu putus asa seperti Rasul Paulus bilang. Boleh buntu jalan tapi kita tetap tidak putus asa. Dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami, entah itu permasalahan kerja, entah itu diskriminasi di tengah-tengah negara yang mayoritas Muslim, ya, kita tidak perlu frustasi, kita harus tetap berpaling kepada Allah. Apakah kita masih menaruh percaya dan harapan kepada Allah sebagai pelindung umatnya dan keselamatan bagi umatnya? Ini mungkin pertanyaan buat saya dan kita semua. Yang kedua, apakah kita merasa Allah menyediakan damai sejahtera kepada kita setelah sekian tahun, setelah kita sekian lama mengikut Kristus? Atau kita kadang-kadang merasa suam-suam kuku, ya, karena udah terbiasa, kita nggak pernah merasa bahwa Tuhan sesungguhnya setiap saat, setiap hari, setiap waktu menyediakan damai sejahtera itu kepada kita. Ya. Apa respon kita kalau kita melihat, kita sandingkan dengan apa yang kita baca tadi, umat yang mendapatkan pelepasan itu, pemulihan itu, hanya fokus kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mengangkatkan puji-pujian. Mereka tidak dipermasalahkan dengan musuh-musuh lagi. Dan yang terakhir, ada frase yang menarik buat saya di ayat 9. Saya bacakan di bagian A-nya, ya. Jiwaku merindukan engkau pada waktu malam. Roh di dalam diriku hendak sungguh-sungguh mencari engkau. Frase ini bagaimana menurut kita? Kehidupan doa kita dan ibadah kita di kekinian. Ini barangkali boleh menjadi pengingat kita. Frase ini biarlah boleh menggoncang jiwa kita, memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan doa dan ibadah kita? Apakah hanya sekedar rutinitas? Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Tadi juga sudah dijawab juga pertanyaan dari Ibu Lumongga tentang eskatologinya, yang saya tangkap tadi dari penjelasan Pak Heri bahwa kedatangan Tuhan itu memang sudah dekat gitu. Terus yang kedua, nah Yesus sendiri yang datang dan dia yang akan menghakimi, sudah jelas tadi gitu ya. Terus sisa-sisa Israel yang setia itu diselamatkan. Nah, itu yang saya tangkap dari penjelasan dari Pak Heri. Nah, kemudian di sini juga tadi dari sharing yang sudah Pak Heri sampaikan bahwa ada penegasan penting lah di sini yang juga mengingatkan kembali kepada kita bahwa setelah kematian itu akan ada kebangkitan. Nah, jadi
kalau saya juga belajar bahwa kita terus ya setia gitu, terus setia kepada Tuhan, bahkan terus belajar untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, bahkan tidak perlu merasa kecewa, putus asa dan lain sebagainya, tetapi ingat bahwa apa yang sudah kita lakukan kita terus jangan pernah putus asa lah seperti itu. Nah, kemudian ketika kita hidup di dalam damai sejahtera Allah, apakah itu tetap berjalan konsisten atau itu kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak aktif lagi gitu, atau seperti dikatakan suam-suam kuku tadi. Nah, kemudian kita juga diingatkan bahwa mari kita terus fokus kepada Allah gitu, fokus kepada Allah. Dan yang menjadi peringatan kita di ayat yang ke-9 tadi, mungkin saya akan bacakan lagi untuk kita semua. Jiwaku merindukan engkau pada waktu malam, ya pada waktu pagi batinku sudah mencari engkau. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi kita, tadi juga sudah disampaikan supaya kita terus semangat gitu untuk rindu untuk mencari Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Demikian, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di Zoom ada sharing atau ada tanggapan untuk dari pertanyaan Ibu Lomongga tadi juga dipersilahkan atau sharing. Oke, dari Lydia ya, dari saya. Ya, saya ada dua pertanyaan, tapi mungkin untuk merespon dari Bulog Mongga mungkin nanti narasumber akan menjelaskan lebih detail. Tapi kalau menurut saya, waktu ayat 20 dan 21 itu, selain bicara tentang eskatologi itu sendiri, saya juga melihat bahwa itu yang akan terjadi dengan umat Yehuda. Bagaimana Yesaya mengingatkan bahwa pengharapan keselamatan itu akan datang dari Allah itu sendiri. Itu dari saya. Pertanyaan saya ada dua pertanyaan. Kalau kita melihat dari Yesaya ayat pasal 26, ayat 14 dan ayat 19. Kalau ayat 14 di situ dibilang supaya mereka mati dan tidak hidup lagi. Sudah menjadi arwah tidak akan bangkit lagi. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Iya, itu di ayat 14. Tapi ayat 19, kita ngelihatnya kontra ya. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup lagi. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorailah. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Ya, mungkin hambanya bisa menjelaskan khusus kematian yang ada pada ayat 14 dengan kematian yang ada pada ayat 19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang di ayat yang ke-21 tentang penghukuman yang akan dilakukan Allah, bisa dijelaskan dari ayat 21 ini hukumannya itu seperti apa sih? Kalau bisa dijelaskan. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lydia. Baik, untuk pertanyaan ini mungkin nanti Bapak yang jawab, narasumber kita. Oke, apakah masih ada yang ingin menyampaikan sharing di Wisma Bersama? Kak Vera, Yunita, Bella, bisa juga Bang Ajan, Bruce Lee. Oke, mungkin untuk diskusi kita, saya ada pertanyaan yang ingin kita diskusikan bersama-sama juga.
Di ayat yang pertama itu berbicara tentang kota yang kuat. Nah, kota yang kuat. eh, Bapak Ibu yang di Zoom juga boleh ini ya, boleh menyampaikan pendapatnya atau yang di Wisma Bersama juga. Apa sih itu makna dari kota yang kuat? Nah, itu pertanyaannya. Yang sharing juga bisa jawab. Izin, tapi saya bukan mau menjawab, malah mau menambah pertanyaan, boleh? Oh, silahkan, silahkan Bang. Jadi, Hmm. eh, ketika Iya. saya membaca yang pas ayat 10 ya, tapi saya mulai mungkin dari yang ayat 7. Itu jalan orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Juga di jalan keadilanmu kami menanti-nantikan engkau ya Tuhan. Ya, itu itu sangat tepat ya. Dan kemudian karena Tuhan itu adil, maka di ayat 10 seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri tempat hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika saya membaca ini agak ini sih, maksudnya seandainya orang fasik dikasihani, berarti orang fasik itu tidak pantas dikasihani berarti. Orang fasik itu tidak tidak layak mendapat kasih. Oke, maksudnya saya teringat ketika bangsa Israel ya. Bangsa Israel kan dijajah eh, di Mesir berapa ya? 400 tahun kalau nggak salah. 400 tahun tuh kan awal-awalnya enak mungkin waktu masih zaman Yusuf masih ini. Tapi setelah itu kan mereka menderita yang ditaruh di tanah Goshen. Dan mungkin ketika dalam kondisi itu orang fasik itu adalah orang Mesir. Orang Mesir dan orang Mesir kita tahu Tuhan menghukum mereka dengan 10 tulah yang orang Israel sendiri saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tulah itu bahkan kalau saya tadi membaca yang ayat ke 26 ke berapa nih? Ke 20 dan 21 ya. Itu saya teringat ke tulah ke 10 ketika orang Mesir disuruh masuk ke rumah, nanti taruh darah di atas pintu, nanti malaikat akan menghukum dan akan membunuh seluruh yang tidak ada. Darahnya anak sulungnya akan dibunuh. Seolah-olah itu mirip dengan penghakiman itu gitu. Jadi saya teringat di situ. Dan oke, ketika pada saat itu orang Israel ditindas oleh bangsa Mesir itu yang orang fasik tadi yang tidak layak dikasihani. Tapi mereka melihat eh, apa yang dilakukan Tuhan. 10 tulah itu mereka lihat, mujizat itu mereka lihat. Tapi ketika mereka dalam perjalanan ke tanah perjanjian, mereka keluar dari Mesir, mereka menyeberangi laut itu, mulai nih mereka. Bahkan mereka melakukan apa yang dilakukan orang Mesir. Ketika ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk mengambil dua loh batu itu menulis di situ. Turun-turun dia melihat mereka sedang sudah membuat patung lembu emas itu kan. Dan itu seluruh seluruh bangsa Israel sepakat, bahkan sampai Harun pun yang memerintahkan mengumpulkan eh, emas-emas itu untuk dijadikan patung dan disembah. Saya yakin pada saat itu mereka itu jadi orang fasik di situ. Itu sangat jahat sekali. Mereka sudah justru mereka diselamatkan, mereka melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Mesir, tapi mereka masih mau melakukan itu. Itu makanya sampai marah Musa itu sampai marah sampai batu itu dipecahkan. Dan itu maksud saya ketika orang lain yang fasik itu mungkin kita yes ya mungkin nggak usah dikasihani, tapi ketika kita yang harusnya saya dikasihani dong Tuhan gitu maksudnya apa eh, apa tidak ada kasih kasih kasihan gitu lihat eh, kejahatan saya ini mungkin itu pertanyaan saya sih mungkin itu Pak mungkin bisa nangkep ya makasih Pak. Oke, terima kasih Bang Yandoko.
Mungkin ini pertanyaannya nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Eh, apakah ada yang masih ingin sharing, Bapak Ibu? Mungkin dari Ibu Iva. Cukup Pamela, belum. Terima kasih. Baik, Ibu. Oke, mungkin dari pertanyaan yang saya bacakan tadi, makna dari kota yang kuat itu tadi, apakah ada yang ingin menanggapi dari Bapak Ibu? Dipersilahkan. Kalau kita melihat juga di ayat yang ke-18 itu, eh, apa arti dari melahirkan angin? Nah, itu. Ya, baik Pak. Iya, saya coba jawab sedikit ya beberapa pertanyaan tadi. Nanti Pak Julius boleh koreksi kalau salah. Ya. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan termasuk pertanyaan Dia. Bu Lydia. Kalau saya lihat 14 sama 19 itu terutama saya mau sikapi itu kontras karena beda diperuntukkan beda. 14 itu untuk musuh-musuh orang-orang fasik katakan. Sedangkan ayat 19 itu bicara soal sisa umat Israel itu. Jadi dua hal yang berbeda, kontras pasti. Yang dapat pengampunan dan tidak. Ya, itu jawabannya. Nah, untuk Pak Yandoko tadi 7 sampai 9 ya ayatnya. Nah, menurut saya kalau dari apa yang Pak Yandoko paparkan, orang fasik yang Pak Yandoko andaikan diri sendiri, endingnya kan ada kesadaran bahwa dia fasik. Ya pasti Anda dapat belas kasihan Tuhan, artinya mata rohaninya memang dicelikan Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan tula-tula yang di Firaun itu memang mereka tidak ada kesadaran. Mereka hanya berpura-pura, oke lah, silakan kalian boleh pergi menyembah Tuhanmu. Tapi terus berbalik Firaun kan, tidak ada kesadaran hanya berpura-pura karena mau lepas dari penderitaan itu. Nah, saya kira jelas dari situ orang fasik yang dimaksudkan memang sudah bebal dan menolak Tuhan. Ya, jadi bukan orang yang sampai akhir ada obatan, tidak. Ya, memang dia udah tidak dibukakan, dicelikan bahwa Tuhan itu tempat dia menyembah. Tuhan itu dia harus taklukkan diri kepada Tuhan itu gitu loh. Dia meninggalkan segala perbuatan fasik dan penyembahan kepada dewa-dewanya, pada berhala. Itu yang saya kira mungkin nanti Pak Julius mungkin bisa lengkapi. Kalau soal Pamela tadi pertanyakan soal kota benteng kekuatan itu dan terakhir tadi ayat berapa Pamela? Iya 18. Itu hanya bahasa bahasa kiasan ya yang menggambarkan bagaimana bahwa kalau tembok yang didirikan Tuhan benteng itu kuat kokoh tidak mungkin ditembus oleh musuh dari segi militer dari segi fisik pengancaman terhadap fisik. Tetapi lebih daripada itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu rasa sukacita, aman, damai sejahtera yang Tuhan sediakan untuk umatnya. Itu maknanya. Dan tadi yang terakhir itu ya bahasa kiasan menunjukkan bahwa ayat 19 tadi ya. 18 ya. Ayat 18 tadi.
melahirkan angin. Seperti apa yang pernah di Amsal sering bicarakan. Usaha-usaha yang sia-sia hanya mencari angin. Ya. Jadi tidak ada di luar Tuhan sesuatu yang bisa menjadi makna, sesuatu yang berarti, perjuangan itu. Semua akan sia-sia. Berakhir di dalam keruntuhan, kejatuhan. Ya itu aja kali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Oke, eh, kita sudah mendengarkan gitu ya, mendengarkan setiap apa yang sudah kita sharingkan pada malam hari ini. Eh, Sebelum saya serahkan kepada narasumber kita, kepada Bapak Pendeta Julius, saya akan memberikan kesimpulan dari sharing kita, bahkan dari berbagai eh, tanggapan juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Di sini kita belajar bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil dan kasih. Nah, kemudian dia juga pelindung, penyelamat, dan penjaga. Jadi di dalam dia hanyalah keselamatan itu. Jadi tetaplah kita belajar untuk terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih. Shalom, selamat malam buat kita semua. Ya, ini menjadi bagian penting untuk kita pelajari bersama-sama secara khusus di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ini. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks Yesaya pasal 26, maka seperti yang disampaikan oleh teman-teman semua, bagaimana ini lagi mengungkapkan tentang bagaimana apa yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, dari sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa sesungguhnya yang terjadi di dalam pasal 26 ini kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah bicara tentang nubuatan. Artinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu itu. Sesuatu yang masih di dalam bayang-bayang. Yang belum tahu kapan itu terjadi. Maka di dalam Yesaya pasal 26 ini kita juga melihat. Kalau di minggu yang lalu, minggu-minggu sebelumnya. Kita sudah melihat tentang bagaimana di dalam nubuatan ini berbicara tentang ucapan syukur karena musuh-musuh sudah dimusnahkan. Kemudian berbicara juga tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa yang ada di Sion. Dan sekarang kita masuk di dalam nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Jadi waktu kita melihat di dalam pasal 26 ini, munculnya nubuatan ini itu didasarkan pada satu latar belakang secara historisnya berbicara tentang bagaimana di tahun 722 itu bagaimana Israel Utara itu ditangkap oleh Asyur. Sehingga dalam situasi itu terjadi, maka Yehuda melihat situasi itu membuat mereka berada di dalam, kalau bahasa tulisan itu berada di dalam bayang-bayang kesukaran, bayang-bayang penderitaan, di mana sesuatu yang akan menimpa mereka seperti yang akan terjadi kepada Samaria pada waktu itu. Maka situasi yang kacau ini, situasi yang tidak karu-karuan ini, Yesaya hadir dan menyampaikan nubuatannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Yesaya. Maka kita melihat bersama-sama bahwa nubuat tentang akhir zaman itu lagi mau mengungkapkan di dalam pasal 26 itu tentang nubuat tentang keselamatan dan hukuman yang akan datang. Jadi belum terjadi pada waktu itu. Ini lagi melihat jauh ke depan. Situasi yang kacau, situasi yang membuat mereka gelisah, situasi yang membuat mereka ketakutan. Di sini disampaikan sebuah pengharapan kepada mereka. Kemudian kita lanjut. Maka kondisi Yehuda pada waktu itu adalah bagaimana mereka sedang menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa asing, terutama Asyur pada waktu itu. Maka dalam situasi ini Yesaya sebagai nabi menyampaikan
menyampaikan tentang apa yang akan terjadi kepada umat Tuhan. Maka sebagai nabi dia berfungsi untuk memberikan peringatan, memberikan pengharapan kepada umat Allah di tengah-tengah ketidakpastian dan ketakutan mereka. Sehingga pasal ini adalah berbicara tentang pengharapan pemulihan sekaligus hukuman yang akan terjadi. Tetapi keselamatan bagi umat yang setia kepada Tuhan itu udah pasti. Secara khusus di dalam pasal 26 ini. Mari kita melihat bersama-sama ayat berikutnya. Kemudian kita masuk sesudah hal itu terjadi, maka dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat 4. Ini dikatakan demikian. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Maka di sini dikatakan ayat 1 sampai ayat 4 itu dikatakan kota yang kuat. Sama dengan itu adalah kekuatan kota Allah. Tapi sebelum kita masuk di sini, ada kalimat yang sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam ayat yang pertama tadi. Dikatakan pada waktu itu. Berarti pada waktu itu lagi berbicara waktu yang akan datang. Nah kalau di dalam konteks ini secara histori maka pada waktu itu lagi berbicara ada dua aspek. Yang pertama itu aspek kedatangan Mesias. Dan yang kedua adalah aspek kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka dua aspek ini akan memberikan gambaran begitu jelas kepada kita. Oh ternyata yang akan terjadi itu seperti ini. Maka Yesaya menyampaikan bahwa kota yang kuat itu adalah gambaran sebagai kekuatan kota Allah. Yang lagi menunjuk kepada apa? Kalau Mesias datang pada waktu itu maka dikatakan sebagai bentuk kerajaan Allah. Kota kerajaan Allah. Maka kota kerajaan Allah ketika Kristus datang itu digambarkan benteng-benteng yang didirikan gak ada yang bisa menembusnya. Memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Maka dikatakan bahwa bukan untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Namanya kota Allah. Kalau dalam buku ada dikatakan bahwa ini kota manusia. Kota manusia adalah gambaran orang-orang yang ada pada waktu itu selalu mengandalkan manusia. Dan persoalannya memang orang-orang Israel sendiri itu, baik yang Yehuda, itu mereka suka berpikir bahwa kalau mereka dengan Asyur, dengan Babel itu mereka menganggap itu sebagai kota yang kuat. Sehingga mereka bisa bersandar pada mereka. Bisa mendapat pertolongan dari mereka. Padahal dalam bagian ini enggak seperti itu. Kota yang kuat lagi menggambarkan tentang kota Allah yang disebut sebagai kerajaan Allah. Itu ketika Mesias datang. Maka di dalam kota Allah itu, kota Allah yang kuat itu dikatakan di dalamnya ada orang-orang yang benar. Ada orang-orang yang benar yang dijagai dan diberi damai sejahtera oleh Tuhan. Karena mereka ada di dalam lindungan kota Allah, maka hidup mereka dijagai dan diberi damai oleh Tuhan sendiri. Karena apa? Karena mereka yang percaya kepadanya. Ingat ya, ini bukan sudah terjadi pada waktu itu. Ini lagi menunjuk jauh ke depan. Waktu yang akan datang itu. Maka situasi ini digambarkan itulah yang terjadi. Bahwa kota Allah di mana itu disebut sebagai kerajaan Allah, di dalamnya adalah orang-orang yang benar, yang dijagai oleh Tuhan, yang merasakan shalom dari Tuhan, dan mereka disebut sebagai orang yang percaya. Itu di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemudian kita masuk di bagian berikutnya adalah ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kalau kita membaca ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan seperti ini. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi kota yang berbenteng. Telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah. Dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah
akan menginjak-injaknya. Maka ini lagi bicara tentang apa? Ini adalah nubuatan tentang kota manusia yang kuat itu. Bukan yang di ayat yang sebelumnya. Yang dianggap kuat itu. Siapa yang dianggap kuat? Nanti kalau kita masuk mulai dari Asyur kuat sampai Babilonia kuat. Sampai Romawi itu digambarkan sebagai bangsa yang kuat. Kekaisaran yang begitu kuat. Tapi semua kekuatan yang dianggap kota manusia yang kuat ini. Itu dikatakan sebagai kekuatan duniawi dan mereka semua akan direndahkan, dia akan dicampakkan oleh Tuhan itu secara terus-menerus. Artinya mulai dari kedatangan Mesias sampai kepada penghakiman itu akan terus dan terus mereka apa? Dicampakkan oleh Tuhan, akan terus direndahkan, diinjak-injak, nggak ada arti. Artinya mau dibilang bahwa kekaguman mereka kepada manusia yang hebat, yang kuat, kekaguman mereka kepada bangsa dan kerajaan yang kuat, itu nggak ada arti, itu akan diinjak-injak. Nggak ada arti sama sekali. Dan secara terus-menerus artinya sampai pada kedatangan Tuhan kembali. Artinya nggak ada arti apa-apa. Itu lagi menunjuk tentang keadilan Tuhan. Artinya kota yang kuat atau disebut sebagai kota Allah itu berhadapan dengan manusia atau kekuatan duniawi. Maka dikatakan mereka tuh nggak ada arti apa-apa. Nah itu di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kemudian kita masuk di dalam ayat yang berikutnya yaitu 7 sampai 9. Ayat 7 sampai ayat 9 dikatakan begini. Jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Maka di dalam konteks ayat 7 sampai ayat yang ke-9 itu lagi mengungkapkan tentang jejak yang benar atau jalan yang benar. Maka gambaran jalan yang benar ini itu lagi menunjuk tentang hidup umat di kota yang kuat tadi. Atau kerajaan Allah tadi. Di mana hidup umat dalam kerajaan Allah itu atau kota yang kuat. Hidup mereka itu adalah hidup dalam kebenaran. Mereka hidup dalam kebenaran hari-hari mau pagi, mau siang, mau malam dikatakan mereka apa? Hidup mereka mencari, merindukan Tuhan. Artinya siang malam itu adalah merupakan sebuah kesukaan mereka akan Tuhan. Karena nggak ada lagi istilahnya yang akan mengganggu hidup mereka. Mereka mengasihi Tuhan, mereka memuji Tuhan. Karena apa? Karena suatu hari Tuhan akan menghakimi manusia itu sendiri. Artinya apa? Kehidupan di dalam kerajaan Allah itu yang terus memuji dan merindukan Tuhan. Karena mereka tahu suatu hari akan ada penghakiman yang akan Tuhan lakukan. Tetapi mereka bersyukur mereka ada di dalam kota yang kuat itu. Atau kalau kita bahasa rohanikan di zaman kita sekarang, mereka adalah kumpulan orang yang percaya. Tadi disebut sebagai Israel yang sisa. Kumpulan orang yang percaya hidup di dalam kerajaan Allah yang hidupnya mencari Tuhan, merindukan Tuhan, mengasihi dan memuji Tuhan. Jadi adalah merupakan satu kehidupan yang berbeda. Ada di tempat yang berbeda. Ada di dalam dunia, tapi mereka hidup tidak seperti dunia. Mereka ada di dalam kerajaan dunia, tetapi mereka hidup seperti di dalam kerajaan Allah. Itu gambarannya ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kemudian bagian berikutnya adalah kita melihat di dalam ayat 10, ayat 11. Orang fasik dihukum oleh Tuhan. Maka ungkapan ini lagi mau menunjuk apa sebenarnya? Mereka mengabaikan kebaikan Allah. Kalau kita baca seperti ini dikatakan. Ayat 10 dan 11. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu
karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu, biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Maka ini lagi menunjukkan tentang penghukuman Tuhan kepada orang fasik. Tadi menjadi pertanyaan, loh bukankah seperti orang Israel itu ketika dari Mesir mereka jadi seperti orang fasik? Ini bukan lagi mengungkapkan orang fasik. Kan kalau dalam konteks Alkitab tidak ada orang fasik yang bertobat. Yang adalah umat Tuhan yang melawan Tuhan tapi bertobat. Maka konteks orang fasik di sini adalah mereka yang mendengarkan firman, mereka yang terus mendengarkan firman tetapi mereka mengabaikan karena mereka tidak mempercayai kebaikan Allah, itulah yang akan dihukum pada hari hanya nanti. Jadi udah ada perbandingan ya. Jadi bukan orang fasik yang digambarkan contoh kehidupan kita sehari-hari kita melawan Tuhan, bukankah kita orang fasik? Bukan seperti itu digambarkan. Tetapi orang fasik ini digambarkan mereka yang dari sekarang sampai selamanya akan tetap ada di dalam kefasikan. Karena mereka yang akan menerima hadiah tentang penghukuman Tuhan itu sendiri. Kalau kita nanti masuk ke akhir zaman, dalam konteks akhir zaman, mereka lah yang akan menerima hukuman kekal itu. Kenapa? Karena mereka mengabaikan kebaikan Allah yang selama ini mereka dengar, mereka lihat, tetapi mereka tidak peduli. Kalau bahasa rohani kita sekarang, mereka sudah melihat kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, tapi nggak pernah percaya. Itu gambarannya ketika berbicara tentang orang fasik yang dihukum oleh Tuhan. Jadi bukan lagi bicara tentang apa seperti sekarang ini, tetapi bagaimana ketika penghakiman itu dilakukan. Nggak ada lagi, kamu udah bertobat belum? Nggak ada lagi istilah itu. Tetapi orang fasik ini memang masuk di dalam penghukuman Tuhan. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18 ini menjadi hal yang menarik. Karena ini adalah ungkapan isi hati yang murni yang disampaikan melalui pujian dan doa. Jadi dalam nyanyian itu digambarkan ada sebuah ungkapan isi hati yang murni. Isi hati yang murni yang disampaikan melalui pujian dan doa. Maka dia selalu memulai dengan ungkapan seperti ini. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Kemudian yang kedua, ya Tuhan, Allah kami, nama-Mu saja yang kami masyurkan. Nggak ada yang lain. Jadi sebuah ungkapan pujian yang luar biasa yang akan terjadi di dalam kerajaan kota yang kuat itu, atau orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah itu, mereka hidup itu dikatakan hanya Tuhan yang dimasyurkan, nggak ada lagi yang lain. Kemudian juga dikatakan bahwa ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa-bangsa bertambah, kemuliaan-Mu dan semakin luas negeri ini. Ada satu tulisan yang mengungkapkan bahwa ungkapan ini lagi menunjuk awalnya hanya Israel saja, tetapi justru terus dan terus sampai kepada kita saat ini. Bertambah dan meluas. Jadi kalau dulu hanya dikatakan sebagai umat pilihan, tetapi dalam konteks ini ketika melihat jauh ke depan, maka itu akan bertambah-tambah kemuliaan dan semakin luas negeri. Lagi mau mengungkapkan tentang kehidupan orang yang menjadi percaya yang akan dihukum, tetapi di dalam bagian ini diungkapkan bagaimana orang-orang itu akan terus bertambah, bukan hanya dari umat pilihan itu saat ini. Dan betapa bersyukurnya kita yang percaya kepadanya, karena kita menjadi bagian dari bangsa yang bertambah, dari umat yang ditambahkan, dan kita masuk di dalam negeri itu. Jadi ini hal yang indah ketika kita mempelajarinya. Tadi ada sebuah pertanyaan tentang kematian yang disampaikan di dalam ayat 14. Mereka sudah mati tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Artinya ayat ini lagi menunjuk tentang penghukuman Tuhan yang terjadi, yang akan membuat segala sesuatu itu sudah nggak akan diingat lagi.
Orang-orang yang percaya itu nggak akan ingat yang itu lagi. Nggak akan melihat apa yang sudah terjadi. Tetapi orang percaya itu hanya hidupnya adalah memasyurkan Tuhan. Udah nggak peduli lagi dengan yang sudah terjadi itu. Maka menjadi berbeda ketika kita melihat di dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana kehidupan kita melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita memacu. Adakah sebuah pengharapan dalam setiap perubahan hidup yang kita mau tampilkan? Baik dari cara kita berpikir, cara pandang kita, maupun di dalam cara kita bersikap. Kemudian dikatakan lagi bahwa ya Tuhan dalam kesesakan mereka, dalam kesesakan dikatakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran menerpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Ini lagi menunjuk kepada umat Tuhan. Biasanya kan kalau kita ingat kisah kehidupan orang Israel digambarkan setiap mereka dalam kesulitan mereka datang pada Tuhan. Setiap dalam kesulitan mereka datang mengeluh, mereka datang berdoa. Maka kita ingat seperti orang Israel berada di Mesir. Ketika mereka menderita, ketika mereka disiksa, ketika mereka ditekan, maka di dalam kitab Keluaran dikatakan mereka datang berseru kepada Tuhan di dalam doa. Mereka datang memohon pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan mengirim Musa untuk menolongmu menimpa mereka. Mereka mengeluh dalam doa. Ini lagi menunjuk kepada sehingga mereka datang kepada Tuhan di dalam doa mereka. Jadi ini menjadi sama dengan kalau kita masuk ke kehidupan kita sama. Biasanya kalau kita lagi tenang-tenang, aman-aman, kita tidak mengalami persoalan dalam hidup, kita biasa-biasa saja. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan tekanan dalam hidup, penderitaan, maka kita datang kembali melihat kepada Tuhan. Kemudian ayat 17-18 itu gambaran penderitaan seperti perempuan yang mengandung. Jadi kalau kita baca di ayat 17-18 itu seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini lagi gambaran tentang kehidupan orang Israel di dalam keadaan situasi ketakutan mereka karena akan mengalami penderitaan di dalam tekanan bangsa Asyur pada waktu itu. Situasi itu membuat mereka seperti orang yang gambaran Yesaya di sini seperti seorang perempuan yang akan melahirkan. Kemudian biasakan kalau gambaran orang mau melahirkan, karena saya menemani istri saya 2 kali melahirkan, betapa tidak mudahnya ketika mau melahirkan itu. Betapa sakit, betapa menderita, teriak dan teriak dan teriak sampai bayi keluar. Tapi itulah gambaran umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Kemudian ayat 18 dikatakan, kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Ini jadi pertanyaan tadi ya. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk ini. Itu gambaran dalam penderitaan mereka itu, mereka seperti nggak punya pengharapan. Kalau di sini kan melahirkan seperti artinya nggak ada yang bisa dihasilkan kalau hidupmu jauh daripada Tuhan. Gambaran orang yang jauh dari Tuhan, gambaran orang yang nggak sungguh-sungguh di hadapan mereka, nggak bisa memberikan sesuatu yang baik. Mereka hanya merasakan sakit, tapi nggak ada apa-apa yang mereka dapatkan dari situ. Seperti yang terjadi dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Sehingga mereka dikatakan itu hanya seperti angin saja, melahirkan angin, nggak ada hasilnya. Kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa gambaran penderitaan seperti perempuan yang mengandung itu gambaran yang terjadi pada orang Israel kalau mereka di luar kota yang kuat itu, mereka akan mengalami seperti itu. Nggak ada arti apa-apa dalam hidup mereka sekalipun mereka menderita ketika mereka hidup di luar kota Allah itu sendiri. Kemudian di dalam ayat selanjutnya kita melihat ayat 19.
harapan akan kebangkitan. Jadi kalau kita membaca ayat 19 dikatakan bahwa ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Maka ayat 19 ini lagi mau mengungkapkan tentang bagaimana kebangkitan orang-orang mati. Tadi sudah sempat disinggung yang menunjuk ketika kedatangan Tuhan kembali bagaimana dikatakan orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan. Dan di sini Yesaya menyampaikan dalam nubuatannya bahwa inilah yang menjadi pengharapan sebagai orang yang percaya karena sebagai orang yang percaya karena sekalipun nanti dia mengalami kematian, dia akan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu sudah merupakan rencana atau merupakan bagian yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia yang percaya. Maka dikatakan bahwa kebangkitan orang mati ini memberikan harapan bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian dan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar bagi umatnya. Memang kalau melihat persoalan yang terjadi di tahun 722, bagaimana Samaria diperlakukan dengan tidak benar waktu mereka dihancurkan dan bagaimana nanti selanjutnya Yehuda, maka situasi yang tidak punya pengharapan tetapi mau diungkapkan. Tetapi nantinya orang-orang yang dalam kerajaan atau orang-orang yang hidup dalam kota yang kuat itu, yang percaya kepada Tuhan itu, walaupun nanti mereka menderita dan mati, mereka tetap memiliki kehidupan setelah kematian. Karena itu menjadi rancangan Tuhan yang jauh bagi manusia yang percaya. Maka dari sini mau mengungkapkan, ya betapa bersyukur kita yang percaya kepada Tuhan karena kita punya pengharapan akan kehidupan setelah kematian kita. Ini ayat yang ke-19. Kemudian kita masuk di dalam ayat yang ke-20 dan 21. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan begini, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Maka ayat 20 dan 21 ini lagi memberikan satu gambaran apa yang akan terjadi ketika Tuhan datang kembali, maka dia memberikan perlindungan kepada siapa? Tuhan akan memberikan perlindungan dan Tuhan juga akan memberikan penghukuman ketika Tuhan datang itu. Maka yang pertama, Tuhan datang, dia akan melindungi orang yang berjalan dalam kebenaran. Artinya kumpulan orang-orang yang hidup di dalam kota yang kuat itu, yang dibentengi oleh kekuatan Tuhan, yang hidupnya di dalam kebenaran, mencari, mencintai, dan mengasihi, memuji Tuhan, mereka itu akan apa? Dikatakan berjalan, dan orang-orang yang berjalan dalam kebenaran. Tuhan memberikan perlindungan pada mereka. Kalau bahasa sederhananya kita, Tuhan yang menyelamatkan mereka. Tetapi yang terjadi bagi penghukuman, yaitu ayat selanjutnya adalah Tuhan menghukum orang fasik yang mengabaikan kebenarannya. Ini bersamaan dengan di ayat yang ke-11 tadi. Jadi bagaimana dalam situasi ini dikatakan bahwa Tuhan yang akan menghukum orang fasik dan yang mengabaikan kebenaran. Artinya ini adalah merupakan, kalau bahasa kita sekarang, iya ya, kedatangan Tuhan adalah bagaimana Tuhan datang menghakimi manusia. Yang benar ada tempatnya, dan yang tidak benar ada tempatnya. Yang benar menerima upah yang baik, yang tidak benar menerima upah hukuman yang kekal itu. Jadi dari sini kita bisa belajar bersama-sama, iya, betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan yang luar biasa yang kita percaya. Tetapi kita harus juga mawas diri.
Apakah kita berjalan di jalan yang benarnya atau malah kita sebaliknya mengabaikan kebenarannya itu menjadi satu pertanyaan buat kita sekaligus sebagai perenungan buat kita. Maka sebagai pembelajaran penting bagi kita di malam hari ini ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hidup di dunia tetapi tidak duniawi. Artinya bagaimana hidup di dalam kehidupan yang benar dan kita tidak terpengaruh oleh dunia. Kita memang hidup di dalam kota manusia. Yang ada dunia ini adalah kota manusia. Kota manusia yang penuh dengan kejahatan. Tapi kita ditempatkan di sini di tengah-tengah kota yang jahat ini, kota dunia yang jahat ini. Tapi kita tidak boleh hidup duniawi. Tidak boleh hidup seperti dunia. Tetapi kita digambarkan kita tetap pada jalan yang benar itu. Kita tetap mencari, kita tetap memuji, kita tetap mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Ini memang menjadi pertarungan kita seumur hidup. Perjuangan kita yang tiada henti. Kalau kita bekerja, kita bisa berhenti ketika jam pekerjaan selesai. Tetapi dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan tidak ada waktunya untuk berhenti. Kecuali Tuhan udah memanggil kita, maka kita stop di situ karena kita akan menerima upahnya dan melanjutkan perjalanan yang berikutnya. Dan yang kedua adalah orang percaya dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Maka enggak heran Yesaya yang melihat tentang penderitaan yang akan dialami oleh umat Tuhan, tetapi dia mengungkapkan di dalam nubuatannya bahwa orang yang percaya itu dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Artinya apa? Ternyata penderitaan apapun yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, selama dia hidup di jalan yang benar itu, selama dia hidup mengasihi Tuhan, dia akan menikmati damai sejahtera itu. Maka kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5, ucapan bahagia itu dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Tapi karena kebenaran ya, bukan karena nyuri, bukan karena kita melakukan dosa. Itu menjadi hal yang salah. Maka ada sebuah jaminan yang luar biasa. Orang percaya dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Maka ketika kita hidup sebagai orang percaya, sudah pasti kita nggak pernah lepas dari persoalan. Sudah pasti kita nggak pernah lepas dari tantangan. Sudah pasti kita nggak pernah lepas dari pergumulan. Tetapi ingat, tidak ada satupun penderitaan yang akan membuat kita kehilangan shalom atau kehilangan damai sejahtera selama kita berjalan di dalam kebenaran itu. Memang mungkin fisik, otak kita, hati kita mungkin capek. Tetapi ingat, damai itu tetap diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Dia. Yang ketiga adalah hukuman Tuhan bagi orang fasik itu udah pasti. Jadi pertanyaan bagi kita, kalau hukuman Tuhan bagi orang fasik itu pasti, kita masuk dalam golongan yang mana? Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang yang mengaku percaya, tapi hidupnya hidup fasik kan. Sama seperti yang Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Sehingga mereka bilang, Tuhan, Tuhan, aku kan sudah menyembuhkan demi namamu. Aku sudah melayanimu, tapi Tuhan bilang Tuhan tidak mengenal. Jangan sampai malah itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian dan yang terakhir adalah kita harus ingat bahwa perlindungan Tuhan itu menjadi keselamatan bagi orang yang percaya. Artinya ketika kita hidup di kota yang kuat, bahasa rohaninya ketika hidup di dalam kerajaan Allah, atau kita hidup sebagai orang yang percaya, maka Tuhan menjaga kita sampai pada keselamatan itu. Tuhan akan menyertai kita, memimpin kita. Dan betapa bahagianya kita ketika menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Maka nyanyian syukur yang disampaikan dalam nubuatan ini mau mengingatkan, memang manusia itu gak akan pernah lepas dari persoalan dan penderitaan hidup. Tetapi berbahagialah mereka yang hidup tetap di dalam jalan yang benar. Karena apa? Karena Tuhan akan memberi damai itu padanya. Dan Tuhan menjamin kehidupan kita sampai pada keselamatan itu sendiri. Jadi bersyukur kita dan berbahagia, dan biarlah malam hari ini terus mengingatkan kita bahwa iya ya, belajar firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita, menegur kita, menyadarkan kita, memperbaiki kita
untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.